Oke, tes dulu ya, suara saya bisa diterima dengan baik. Halo, Bisa, Pak. ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah. Malam hari ini eh, kita bisa ketemu lagi setelah minggu lalu saya izin untuk tidak mengadakan kuliah. Nah, perkuliahan pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mendesain database dengan teknik Entity Relationship Diagram atau ERD, dan yang kedua dengan teknik normalisasi. Eh, saya akan menjelaskan secara singkat ya, namun mudah-mudahan nanti bisa Anda pahami ya bagaimana mendesain database menggunakan dua alat bantu yaitu IRD dan normalisasi. Oke, pada kesempatan pertama saya akan menjelaskan tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, eh, sebelum saya lanjutkan lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan bahwa dua teknik ini ya saling melengkapi gitu ya. Di mana kalau IRD atau Entity Relationship Diagram prosesnya adalah menemukan dan merelasikan atau menghubungkan seluruh entitas yang ada. Nah, nantinya entitas ini akan menjadi tabel gitu ya. Nah, outputnya ya, kalau IRD itu outputnya adalah diagram hubungan atau relationship antar entitas. Eh, di IRD ini sampai pada akhir proses itu hanya menggambarkan entitas apa saja yang ada di dalam sebuah database ya, atau entitas apa saja yang akan disimpan dalam sebuah database dan bagaimana hubungan antar entitasnya, itu saja, tapi tidak menjelaskan detailnya gitu ya, fieldnya apa saja dan seterusnya. Paling yang paling di entitas di RD itu selain entitas memang ada nanti namanya atribut ya, atau nanti akan menjadi field, tapi biasanya atribut-atribut kunci saja biasanya gitu ya, dan tidak menjelaskan tipe datanya apa eh, dan seterusnya gitu ya, tidak menjelaskan secara detail. Nah, kalau teknik normalisasi ini nanti adalah secara proses mengurai atribut ya, atau field-field yang ada dalam sebuah form dan mengelompokkannya menjadi relasi-relasi atau beberapa tabel. Jadi kalau di IRD tabel itu disebut dengan entitas, kalau di teknik normalisasi nanti tabel itu disebut sebagai relasi ya. Outputnya adalah sekumpulan relasi atau tabel. Nah, di teknik normalisasi ya, itu nanti di akhir proses hanya menampilkan tabel apa saja dan fieldnya apa saja gitu ya. Tidak secara jelas nanti menggambarkan hubungan antar tabelnya. Nah, untuk menjelaskan itu nanti perlu IRD, dan IRD untuk mendetailkan perlu teknik normalisasi, sehingga dua teknik ini saling melengkapi gitu ya. Oke, makanya saya sampaikan pada satu kesempatan malam hari ini. Entity Relationship Diagram ya, IR ya, atau Entity Relationship ya, merupakan model data konseptual yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam lingkup domain tertentu yang dibangun berdasarkan persepsi dari dunia nyata. Jadi IRD itu nanti menggambarkan hubungan antar entitas atau tabel dalam sebuah semesta pembicaraan tertentu atau domain tertentu. Misalkan kalau kita akan membuat IR tentang sistem informasi akademik, maka
entitas yang ada di dalam semesta pembicaraan tersebut mungkin diantaranya adalah misalkan entitas mahasiswa, entitas dosen, entitas mata kuliah, entitas KRS atau KHS, dan seterusnya. Ya, mungkin tidak akan berbicara tentang entitas barang, entitas supplier, dan sebagainya, karena beda domain. Model IR terdiri atas entitas, ya, entitas digambarkan nanti sebuah kotak gitu ya, dan ada namanya, kemudian atribut ya, pelengkap dari sebuah entitas, dan relasinya atau relationship atau hubungannya. Jadi relasi kalau di IR itu hubungan, tapi nanti kalau dinormalisasi relasi itu adalah tabel atau entitas itu sendiri ya. Jadi jangan bingung. Oleh karena itu kalau di sini di IR saya sebutkan sebagai relationship gitu ya, atau hubungan. Entitas merupakan satu objek nyata atau fisik ya, maupun abstrak atau konsep yang memiliki nilai dalam sejumlah atribut tertentu ya, sehingga dapat dibedakan antara objek satu atau entitas satu dengan entitas yang lainnya. Sedangkan atribut merupakan kelengkapan atau properti dari sebuah entitas. Setiap atribut berisikan satu nilai atau data yang mungkin sesuai dengan fakta dan karakteristiknya. Relasi atau relationship merupakan hubungan yang terjadi antar entitas. Relasi ini nanti dinotasikan dengan gambar belah ketupat begini atau diamond, dan dituliskan hubungannya dengan sebuah kata kerja biasanya begitu ya. Oke. Kalau kita berbicara lagi apa saja komponen IRD, yang tadi kita sudah sebutkan, yang pertama adalah entitas ya, berisikan kata benda yang abstrak ataupun real, misalkan mobil. Nah, mobil ini nanti harus memiliki atribut, misalkan nomor polisi, warna, bahan bakar, tahun pembuatan, ya, nomor rangka, dan seterusnya. Itu adalah atribut dari entitas mobil. Pangkat, misalkan, pangkat ini sifatnya abstrak gitu ya. Misalkan nama pangkat gitu ya, misalkan golongannya, dan seterusnya. Kemudian entitas pegawai ya. Pegawai ini juga dia sebutan pada sebuah entitas pegawai ya. Mungkin nanti atributnya bisa NIP ya, nama, tanggal lahir, ya, jenis kelamin, dan seterusnya. Ataupun gaji gitu ya. Nah, terserah di sini. Itu sebuah entitas ya, contoh entitas. Kata benda, bukan kata sifat. Kemudian atribut ya, elemen data ya. Ini nanti atribut sebagai pelengkap dari entitas yang bersangkutan. Misalkan mobil tadi sudah saya contohkan, misalkan mobil memiliki atribut nomor polisi ya, warna, jenis BBM, tahun pembuatan ya, dan seterusnya. Itu atribut ya, pelengkap atau properti dari sebuah entitas. Kemudian relationship atau hubungan antar entitas menurut rule bisnis yang disepakati. Nah, kemudian ada istilah kardinalitas ya, atau batasan relationship yang menyatakan berapa banyak satu entitas ataupun atribut mempunyai relasi dengan lainnya ya. Di mana kardinalitas itu derajat ya, derajat hubungan ya. Kardinalitas relasi atau kardinalitas relationship adalah derajat hubungan ya. Jadi kalau 0 itu tidak ada ya, 1 itu 1, n itu banyak gitu ya. Oke. Nah, berbicara tentang sifat entitas, yang pertama harus signifikan ya. Memang perlu ada untuk disimpan datanya dalam sebuah database. Contoh tadi kalau kita berbicara tentang sistem informasi akademik ya, entitas yang memang perlu ada dan harus disimpan datanya di dalam database, contohnya adalah misalkan entitas dosen ya, entitas mahasiswa,
entitas mata kuliah, entitas KRS atau KHS gitu ya, dan sebagainya. Kemudian sifatnya umum ya, tidak menunjuk pada sesuatu yang khusus ya. Jadi kalau misalkan entitas mahasiswa gitu ya, itu artinya bukan hanya mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki saja ya. Database tabel mahasiswa itu hanya untuk menyimpan mahasiswa yang jenis kelamin laki-laki saja gitu ya. Tapi juga yang perempuan ya. Jadi tidak perlu nanti ada tabel mahasiswa, ada tabel mahasiswi ya. Cukup mahasiswa gitu aja. Ya. Kemudian tabel entitas atau tabel mata kuliah ya. Kan ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan misalkan. Nah, kita tidak perlu membuat mata kuliah wajib ya, entitas mata kuliah wajib, dan ada entitas mata kuliah pilihan, tapi cukup satu entitas, yaitu entitas mata kuliah. Mungkin nanti sifat dari mata kuliahnya, ada yang mata kuliah wajib dan pilihan, itu nanti disebutkan dalam atribut di dalam entitas tersebut ya. Kemudian yang ketiga sifatnya fundamental ya, dapat berdiri sendiri sebagai entitas yang dasar dan independen, bukan sebagai entitas turunan gitu ya. Kemudian unitary ya, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah lagi ya. Oke. Sedangkan sifat atribut yang pertama adalah signifikan ya, memang perlu dan penting ya, untuk dicatat sebagai kelengkapan dari sebuah entitas. Ya, jadi misalkan atribut dalam entitas mahasiswa itu ada NIM ya. NIM memang perlu disimpan ya. Karena nanti biasanya untuk membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu berdasarkan NIM-nya gitu ya. Nama boleh sama, ya jenis kelamin boleh sama, tanggal lahir mungkin juga boleh sama gitu ya. Tapi yang harus ada satu field yang atau atribut yang bisa membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Misalkan dengan menggunakan NIM, ya, sehingga NIM memang perlu ada atau dicatat gitu ya. Kemudian nama juga gitu ya. Jadi ada NIM tapi tidak ada namanya. Nah, itu juga akan menyusahkan gitu ya. Artinya atribut atau field yang ada dalam sebuah entitas itu memang harus dipikirkan, memang penting adanya dan perlu dicatat sebagai kelengkapan dari sebuah entitas. Kemudian yang kedua, sifat dari atribut itu harus bersifat langsung atau direct dan bukan turunan, derived ya. Contoh misalkan entitas yang langsung atau direct itu tanggal lahir. Ya, sedangkan yang turunan adalah umur atau usia. Jadi artinya begini, kalau tanggal lahir itu kalau tidak ada ya, maka kita tidak memperoleh informasi kapan dia lahir atau bahkan berapa usianya saat ini ya. Tapi kalau Anda menyimpan usia ya, bukan tanggal lahirnya, misalkan disimpan sekarang usianya si A usianya 20 tahun. Maka tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya data usia si A itu tetap 20 gitu ya. Nah, tetap 20 karena apa? Karena sesuai dengan dia mencatatnya. Ya, tidak bisa fleksibel mengikuti keadaan saat ini. Nah, tapi kalau Anda menyimpan tanggal lahir ya, itu kapanpun ya bisa diperoleh usianya ya. Jadi usia itu sebetulnya turunan dari data tanggal lahir gitu ya. Nah, oleh karena itu yang membedakan mana yang direct, mana yang turunan. Contoh yang lainnya, misalkan dalam sebuah struk pembelian gitu ya. Harga ya, atribut harga di dalam sebuah struk pembelian itu dan atribut jumlah atau quantity itu adalah atribut langsung gitu ya. Kalau tidak ada dua atribut itu, maka kita tidak bisa mengetahui berapa nanti jumlah pembeliannya. Nah, sedangkan yang derived gitu ya, yang turunan adalah jumlah gitu ya, jumlah. Karena
jumlah itu merupakan data turunan dari hasil perkalian harga dan quantity. Kemudian yang derived lagi adalah total jumlah yang ada di bawah itu adalah turunan dari penjumlahan seluruh jumlah yang ada, gitu ya. Contoh semacam ini. Ya, jadi quantity dan harga itu adalah atribut asli. Ya, kalau tidak ada quantity dan harga, kita kehilangan informasi barang A itu yang dibeli berapa jumlahnya dan harganya berapa. Sedangkan di sini total, ya, ini atribut turunan yang diperoleh dari hasil perkalian quantity dan harga. Ya. Sehingga kalau total ini tidak disimpan pun di dalam database atau di dalam entitas, maka masih bisa kita peroleh, ya, yaitu dengan cara mengalihkan quantity dengan harga. Begitu juga ini total kotor, ya, total kotor itu diperoleh dari penjumlahan total keseluruhan, ya, sebelum diskon. Ya, jadi total kotor pun ini turunan, sehingga tidak perlu disimpan pun dalam sebuah entitas, kita akan masih bisa memperolehnya. Total bersih juga begitu, ya, ini turunan, sehingga kita bisa juga tidak usah menyimpannya atau menyertakannya sebagai atribut dalam sebuah entitas struk pembelian ini. Tapi kalau diskon, ya harus, ya, karena kita tidak bisa memperoleh diskon tanpa menyimpannya di dalam sebuah entitas. Itu yang bisa saya jelaskan sampai di sini dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saudara. Oke, silakan kalau memang ada yang ditanyakan. Halo. Lanjut, Pak. Lanjut, ya. Oke. Kemudian kita berbicara tentang atribut, ya, atau domain atribut. Jadi kalau kita berbicara tentang atribut, ya, kita akan menemukan beberapa hal yang harus kita clearkan terlebih dahulu, ya. Yang pertama adalah jangkauan, ya. Jadi atribut itu kan judul kolom lah nanti, ya, atau field, ya, nama fieldnya. Sedangkan di sebuah field itu harus memiliki nilai. Nah, nilai ini nanti ada batasan-batasan yang harus dipenuhi. Yang pertama range, ya, jangkauan antara nilai awal dengan nilai akhir. Contoh misalkan ada atribut jumlah anak misalkan, ya. Tentunya, ya, ringnya itu harus kita pikirkan. Jumlah anak itu kan tidak boleh min, gitu, ya. Tidak boleh ada nilai min, ya. Artinya harus dibatasi. Kalau nanti pengguna memasukkan nilai min harus diapakan, gitu, ya, atau ditolak atau bagaimana. Contohnya begitu. Atau nilainya lebih dari yang tidak wajar, gitu, ya. Misalkan lebih dari 100, ya. Nah, kalau jumlah anaknya lebih dari 100 itu kan tidak wajar. Nah, mungkin nanti dibatasi. Misalkan jumlah anak 0 sampai misalkan 10 atau 20 lah maksimal. Misalkan semacam itu. Nah, hal ini perlu, ya, kita lakukan, ya, untuk batasan-batasan supaya pengguna itu tidak melakukan kesalahan. Nah, kalau melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, itu akan menimbulkan data yang disimpan dalam sebuah database itu diragukan kebenarannya. Kalau sudah dilakukan kebenarannya, artinya data itu sudah nilai kegunaannya juga akan berkurang. Kemudian kalau berbicara tentang atribut, ya, kita harus memikirkan juga, ya, misalkan unit atau ukuran, gitu, ya. Jumlah anak itu satuannya apa misalkan, ya. Satu orang atau apa misalkan, gitu, ya. Nah, itu perlu juga kadang dipikirkan semacam itu.
Kemudian berbicara tentang atribut juga memikirkan tentang presisi, ya, berapa digit pembulatan untuk nilai pecahan atau lainnya, ya. Jadi ini juga penting dipikirkan. Kalau jumlah anak mungkin tidak perlu kita pakai pecahan, ya kan, tidak mungkin anaknya 1,5 atau 2,5 gitu ya. Nah, jadi ini juga perlu dipikirkan ya dalam membuat atribut ya. Kemudian seleksi, ya. Nilai yang hanya dapat dipilih dari sebuah daftar yang valid, ya. Misalkan kalau Anda menyertakan atribut jenis kelamin pada entitas mahasiswa, misalkan gitu ya, maka kita untuk mengurangi kesalahan input, ya, kita bisa menambahkan sebuah daftar pilihan yang valid, ya. Misalkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak ada pilihan ketiga. Misalkan juga nama provinsi di Indonesia, atau contoh yang lain, nama kota ataupun kabupaten di provinsi Jawa Timur, ya. Itu kan pilihannya sudah jelas gitu ya. Oleh karena itu nanti perlu ya dalam sebuah atribut yang mengandung hal-hal semacam itu kita berikan pilihan yang valid, ya, sehingga menutup kemungkinan pengguna itu melakukan kesalahan input, ya. Jadi di sini kalau berbicara tentang domain atribut itu berbicara tentang batasan atau validasi terhadap nilai yang diberikan dalam sebuah atribut, ya, atau sebuah field. Kemudian kita berbicara tentang kardinalitas pada atribut, ya. Derajat, ya, derajat hubungan pada sebuah atribut. Atribut merupakan representasi elemen data dari sebuah entitas. Kardinalitas atribut mempunyai nilai minimum dan nilai maksimum, ya. Kardinalitas minimum, ya, minimum kardinalitas atribut mempunyai nilai 0, itu artinya atribut opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kalau 1 itu wajib, ya, tidak boleh 0, ya. Contoh, ya, contoh atribut apa saja yang opsional dan atribut apa yang not null, ya. Kalau yang sifatnya kata kunci, ya, entah itu primary key ataupun foreign key nanti, maka atribut tersebut harus not null, ya, tidak boleh kosong. Ya, tapi kalau atribut-atribut yang sifatnya tidak tidak terlalu penting, ya, artinya boleh kosong gitu ya. Contoh misalkan Contoh misalkan keterangan, misalkan ada atribut keterangan gitu ya. Maka itu sifatnya atribut opsional, boleh kosong gitu ya. Nah, kalau atribut semacam nama, ya, alamat, ya, yang boleh jadi itu nama dan alamat bukan atribut kunci, tapi kalau kosong jadi aneh gitu ya. Ada name-nya, tapi nama mahasiswanya tidak diisi, ya, jadi kosong, jadi aneh, ya. Artinya walaupun tidak sebagai atribut kunci, maka diusahakan nama, alamat misalkan itu harus diisi. Nah, kalau ada keharusan mengisi, ya, maka nanti sifatnya harus not null juga. Ya, ini nanti berkaitan waktu kita menciptakan sebuah tabel di dalam sebuah database, ya. Kita bisa memilih opsinya, apakah itu not null atau opsional. Oke. Nah, kalau kita membuat IFD, ya, dalam rangka mendesain konseptual, jadi IFD itu desain konseptual sebetulnya dari sebuah database, ya. Maka ada beberapa aturan yang bisa kita gunakan gitu ya, supaya nanti kita dapat terbantu membuat IFD-nya. Misalkan begini, ya.
ini ada aturan pertama ya, aturan pertama dari IFD. Bila ada relasi atribut banyak ya, 0n gitu ya, maka buatlah entitas child atau entitas anak ya, jadi dipisahkan. Misalkan saya mempunyai entitas mobil ya. Nah, satu ya Anda sebutkan saja misalkan entitas mobil. Nah, entitas mobil ini kira-kira atribut yang melekat untuk entitas mobil ini apa saja? Ya, contohnya nomor polisi, ya, pemilik, ya, nama pemilik, terus kemudian jenis, warna, tahun, tanggal servis, biaya servis, gitu ya. Nah, setelah kita mendata atribut apa saja yang melekat dalam sebuah entitas, kita sekarang lihat kardinalitas atributnya. Ya, misalkan yang pertama nomor polisi. Nomor polisi dalam sebuah mobil itu ada berapa, gitu ya? Minimal ada berapa, maksimal ada berapa. Sebuah mobil itu kan pasti nomor polisinya harus ada kan ya, berarti minimal 1, maksimal juga 1. Bukan 2 walaupun depan belakang, tapi kan nomor polisinya sama ya. Berarti minimal 1, maksimal 1. Pemilik ya juga begitu ya. Tidak mungkin mobil itu tidak ada pemiliknya. Di dalam sebuah STNK kan sudah menyebutkan pemiliknya siapa dan cuma ada 1 gitu ya. Jadi minimal 1, maksimal 1. Jenis ya, apakah itu jenisnya apa ya, minibus atau wagon atau sedan, nah itu kan pasti disebutkan di dalam sebuah STNK, artinya kan minimal 1, maksimal juga 1. Tidak mungkin satu mobil tercatat 2 jenis gitu ya. Selain sedan juga truk gitu ya, misalkan gitu ya. Tidak mungkin, berarti kan 1, minimal 1, maksimal 1. Warnanya juga begitu, tahun pembuatannya juga begitu ya. Tidak mungkin sebuah mobil tahun pembuatannya lebih dari 1. Ya, 1 aja yang dicatat di STNK. Nah, tapi berbeda kalau kita berbicara tentang atribut tanggal servis dari mobil yang bersangkutan dan biaya servis dari mobil yang bersangkutan. Nah, kalau berbicara tanggal servis ya, atau kapan mobil ini diservis, itu kan jawabannya bisa jadi mobil ini belum pernah diservis, artinya tidak ada tanggal servis yang tercatat. Tapi bisa jadi juga sebuah mobil ini servisnya berkali-kali, artinya kan tanggal servisnya itu bisa banyak. Tapi kan di sini kardinalitas atributnya adalah 0, ya minimal 0, ya belum pernah diservis, dan maksimal many, banyak ya, n di sini ya. Nah, biaya servis juga begitu, mengikuti ya, kalau dia diservis ya biaya servisnya muncul gitu ya. Nah, untuk atribut-atribut yang kardinalitasnya 1 gitu ya, 1 ya, baik yang minimal maupun maksimalnya itu tetap melekat pada entitas mobil yang bersangkutan di sini ya. Tapi kalau yang atribut-atribut yang maksimalnya banyak, ini harus dibuatkan entitas baru ya sebagai entitas child. Nah, contoh ini ya, mobil gitu ya. Ini atribut yang kardinalitas atributnya 1, kemudian direlasikan dengan entitas servis. Servis di mana atributnya ada biaya servis, tanggal servis, ditambah lagi atribut kunci dari entitas induknya. Ya, di sini entitas induknya kan atribut kuncinya adalah nomor polisi. Kita ditambahkan di sini. Nah, jadi di sini artinya begini, ya, satu mobil, ya, itu minimal 0 kali diservis. Tapi bisa jadi beberapa kali diservis. Makanya di sini 0 ya, 0 itu 0 belum tidak pernah diservis,
maksimalnya banyak, gitu ya. Kemudian satu mobil servis yang tercatat di sini, ya berdasarkan nopol, itu minimal tercatat sekali di sini di mobil, maksimal juga sekali. Ya. Makanya di sini satu, ya, bisa dipahami ya. Jadi contoh mobil dengan diwakili nomor polisi tertentu bisa 0 kali di servis atau tidak pernah tercatat di entitas servis, makanya 0. Atau bisa juga berkali-kali tercatat di entitas servis, makanya many di sini ya. Nah, berdasarkan nopol gitu ya. Oke, sebaliknya satu nopol, satu nomor polisi ya yang merepresentasikan sebuah mobil, di entitas mobil itu minimal tercatat sekali, maksimal tercatat juga sekali. Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Halo? Bisa dipahami? Halo? 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 Halo, bisa dipahami? Halo? Iya Pak, iya Pak. Iya bisa. Oke. Fitunya macet Pak. Hah? Putus-putus Pak. Putus-putus. Putus. Putus tadi. Sekarang gimana? Sudah lancar ya? Halo? Halo? Bisa lancar? Halo? Ya mendingan Pak. Baik, lanjut ya. Nah, aturan di RD kedua, ya, aturan RD kedua, ya, bila ada relasi antar entity dengan derajat banyak ke banyak, ya, many to many, maka buatlah entitas asosiatif, ya, sehingga derajat hubungannya menjadi satu ke banyak dan banyak ke satu, ya. Begitu juga seterusnya. Nah, contoh misalkan, ya, di sini ada entitas peserta kursus dengan jenis kursus yang diikuti. Misalkan Agus, ya, peserta namanya Agus gitu ya, mengikuti kursus mengemudi, kursus otomotif atau montir, ya, kemudian kursus komputer gitu ya. Jadi seorang peserta bisa mengikuti beberapa macam kursus gitu ya. Sebaliknya ya, satu jenis kursus ya bisa diikuti ya oleh banyak peserta ya. Jadi contoh kursus mengemudi diikuti oleh si Agus, si Budi, si Wati misalkan gitu ya. Ya, artinya kan entitas peserta dengan entitas kursus ini relasinya adalah many to many. Secara logika kita bisa menerima ya penjelasan tersebut ya. Jadi satu peserta bisa mengikuti berbagai macam kursus ya. Jadi satu peserta ke banyak kursus. Sebaliknya satu jenis kursus bisa diikuti oleh banyak peserta. Jadi hubungannya many to many. Nah, tapi dalam kenyataannya kalau ini dipraktekkan dalam sebuah database, ini tidak mungkin dilakukan gitu ya kalau tidak dilakukan sebuah modifikasi gitu ya. Nah, modifikasinya itu semacam ini ya. Jadi ketemunya peserta mengambil kursus itu ada entitas penghubungnya, yaitu misalkan kelas ya. Jadi si Agus ya mengikuti banyak kelas ya, misalnya kelas otomotif, kelas montir, kelas mengemudi, ya, kelas yang lainnya gitu ya. Jadi di sini ada kelas ya, kemudian
Nah, di sini nanti atributnya, ya, atributnya misalkan ID kelas, ya, ID khusus gitu ya. Nah, baru nanti ada daftar pesertanya di sini. Ya. Jadi satu peserta bisa mengikuti banyak kelas. Ya. Nah, satu peserta yang tercatat di kelas itu tercatat di sini di peserta itu satu, ya, minimal satu, maksimal satu juga. Nah, untuk kelas kursus itu bisa tercatat beberapa kali di kelas, ya. Jadi nanti ada kursus otomotif angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga. Jadi satu kursus bisa tercatat atau bisa memiliki banyak kelas di sini. Tapi satu ID kursus di kelas ini tercatat sekali di kursus, ya, minimal dan maksimalnya satu kali. Nah, sehingga modifikasi many to many semacam ini menjadi semacam ini. Ya, peserta ke kelas itu one to many, kelas ke kursus many to one, atau kursus ke kelas itu one to many. Ya. Jadi tidak ada relasi many to many secara langsung antara dua entitas. Nah, kira-kira semacam itu. Oke. Ini salah satu contoh, ya, studi kasus. Misalkan ada relasi antara dosen dengan mata kuliah, misalkan gitu ya. Seorang dosen, ya, mengajar beberapa mata kuliah, ya. Bisa juga cuma mengajar satu mata kuliah, begitu juga sebaliknya, ya. Artinya mata kuliah, ya, dosen mengajar beberapa mata kuliah, berarti kan many ke sini ya. Nah, satu mata kuliah bisa diajar oleh satu dosen atau banyak dosen. Jadi contoh misalkan mata kuliah sistem basis data pada tahun kemarin diajar Bu Dwi gitu ya. Pada tahun ini saya yang ngajar. Artinya satu mata kuliah sistem basis data dosennya banyak gitu ya. Nah, atau mungkin kelas paralel gitu ya. Pada tahun yang sama ada 3 atau 4 kelas paralel ya. Mata kuliah basis data 2 diajar karena kelas paralelnya ada 3, diajar oleh 3 dosen yang berbeda, bisa begitu ya. Jadi satu mata kuliah diajar oleh beberapa dosen ya. Nah, seorang dosen pun juga bisa mengajar beberapa mata kuliah. Contohnya saya pada semester ini saya mengajar sistem basis data 2, kemudian mengajar kecerdasan buatan, kemudian juga mengajar IoT gitu ya. Artinya saya sebagai seorang dosen mengajar banyak mata kuliah. Nah, pada rule bisnis awal ini kita ketahui pada ada relasi antara relationship antara entitas dosen dengan mata kuliah ini yang terjadi adalah many to many. Secara teori tadi kan tidak boleh ya. Nah, kita lihat dulu rule bisnis berikutnya. Untuk dapat mengajar satu mata kuliah, dosen harus memiliki kelas dengan beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Nah, artinya di sini memunculkan lagi entitas mahasiswa gitu ya, yang mengambil mata kuliah. Nah, dihubungkan dengan kelas gitu ya. Oke. Nah, kita coba membuat relasinya, artinya ya. Saya pakai apa ya enaknya? Pakai Word aja ya. Sebentar, saya contohkan. Nah, mestinya kalau saya ngajar luring itu pakai di papan gitu ya. Nah, ini agak susah. Jadi, oke. Nah, contoh misalkan saya insert
Saya pakai text box ini aja. Ya. Contoh di sini dosen, ya. Kemudian saya copy saja, copy paste. Di sini mata kuliah. Ya. Kemudian copy paste lagi. Tadi menyebutkan kan harus ada kelas gitu ya, kelas. Nah, kita kembali ke sini. Untuk dapat mengajar satu mata kuliah, dosen harus memiliki kelas dengan beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Jadi ada lagi entitas, selain entitas kelas, ada entitas mahasiswa. Ya. Oke. Sebelumnya gini, saya gini ya. Insert ya. Contoh ya. Nah, di sini agak susah nih bikinnya. Relasinya ya, many ya. Ini juga many ya. Nah, ini di sini many. Nah, ini kan tidak boleh terjadi ya, many to many. Nah, untuk itu kita perlu kelas, karena dosen untuk bisa mengajar satu mata kuliah itu harus mempunyai kelas ya. Berarti ini harus ada di sini ya, perantaranya gitu ya. Di sini. Nah, ini pindah ke sini. Oke, kemudian cepet-cepetan aja ya. Oke. Nah, kemudian untuk sini ya, sama di sini juga satu ya. Intinya begini, ini atributnya ya, saya tambahkan satu atribut kunci saja, misalkan sebentar. Kayak inilah atributnya. ID dosen gitu ya. ID dosen, atributnya ID dosen. Ya. Ada atribut kuncinya di dosen. Di
di sini yang mata kuliah ya. ID mata kuliah misalkan ya, macam ini. Nah, yang mempertemukan dosen dengan mata kuliah itu adalah di sini kelas ya. Kelas sendiri itu nanti harus mempertemukan dua kunci ya, dua kunci yang dimiliki entitas yang saling berhubungan. Jadi nanti semacam ini ya. Oke, contoh saja ini. Oke, jadi begini, di kelas ya, seorang dosen ya bisa memiliki banyak kelas ya, bisa memiliki banyak kelas ya, dengan mencatat ID dosennya di sini. Ya, tapi satu ID dosen yang ada di kelas tercatat hanya sekali di tabel dosen. Nah, sebaliknya satu mata kuliah bisa tercatat beberapa kali di entitas kelas ya. Karena ada misalkan mata kuliah sistem basis data itu tahun 2020, 2021 dan seterusnya itu kan harus tercatat di sini, tapi ID mata kuliahnya tetap gitu ya. Nah, atribut yang lainnya bisa misalkan untuk dosen ya, selain ID dosen, nama dosen, ya, jenis kelamin, tanggal lahir dan seterusnya. Ini yang saya isikan adalah ID kuncinya. Nah, kemudian di kelas, kalau di dosen itu ID kuncinya ID dosen. Kemudian mata kuliah, di entitas mata kuliah, kata kuncinya adalah atau atribut kuncinya adalah ID mata kuliah. Sedangkan di kelas ya, ini bisa ID kelasnya ya, itu gabungan ya, ID dosen dan ID mata kuliah ya. Atau membuat lagi satu field, misalkan atribut kunci misalkan ID kelas. Nah, sehingga ID dosen dan ID mata kuliah ini sebagai atribut foreign key saja semacam itu. Tapi kalau mau digabung juga boleh ini ya, untuk menjadi primary key sekaligus ya menjadi foreign key. Jadi kalau berdiri sendiri ID dosen menjadi foreign key, ID mata kuliah juga menjadi foreign key. Tapi kalau gabungan dia menjadi primary key dari entitas kelas. Atribut lainnya ya mungkin jadwal dan seterusnya gitu ya, jadwal, ruangan. Nah, itu atribut tambahannya. Di mata kuliah, selain ID mata kuliah, kan ini nanti ada atribut nama mata kuliah, SKS-nya, dan seterusnya, mungkin ya, atau mata kuliah prasyarat, dan seterusnya. Nah, yang saya tulis di sini adalah atribut kuncinya, gitu ya. Nah, untuk masalah dosen dengan mata kuliah yang many to many, sudah terpecahkan dengan cara membuat entitas penghubung, yaitu entitas kelas. Nah, berikutnya di sini ya, dosen harus memiliki kelas dengan beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Artinya kita harus punya sebuah entitas mahasiswa. Mahasiswa. Nah, kita lihat relasinya dulu. Relasinya mahasiswa. Nah, kalau kelas dengan mahasiswa, nanti begini. Ya. Seorang mahasiswa bisa tercatat di beberapa kelas. Ya. Karena mengambil beberapa mata kuliah kan gitu ya. Logikanya kan begitu. Nah, sebaliknya satu kelas bisa terdiri dari beberapa mahasiswa. Ya, satu kelas bisa terdiri dari beberapa mahasiswa. Nah, ini ya. Ini.
Nah, ini masalah lagi karena ini many to many gitu ya. Nah, kalau many to many harus ada entitas penghubung. Entitas penghubung. Jangan sampai many to many ya. Entitas penghubungnya misalkan contohnya di sini presensi, presensinya. Ya. Atau kalau biasa kita menyebut absensinya, daftar peserta ya. Ya ada presensi gitu ya. Atau daftar peserta. Daftar peserta kelas ya. Atau gini, peserta kelas gitu aja, peserta kelas. Nah, peserta kelas ya. Nah, ini nanti berpindah ya, jadi berpindah. Ya. Di sini one. Nah, ini gambar sederhana aja dulu ya, karena memang toolsnya saya tidak punya untuk menggambar semacam ini. Ya, penting Anda paham dulu ya. Ya, oke. Jadi begini, nanti ini menjelaskan begini. Satu mahasiswa itu bisa terdaftar di beberapa peserta kelas ya. Jadi di beberapa presensi kelas. Jadi satu mahasiswa bisa terdaftar di beberapa presensi kelas. Nah, satu mahasiswa yang tercatat di sini ya berdasarkan NIM gitu ya. Di mahasiswa hanya tercatat minimal sekali dan maksimal sekali. Makanya ini one ya. Nah, kelas ya, satu kelas bisa memiliki beberapa peserta kelas, banyak gitu ya. Nah, tapi satu peserta kelas yang tercatat di sini atau kode kelas yang tercatat di sini itu hanya tercatat sekali di sini. Nah, untuk mudahnya kita bikin saja di sini satu atribut kunci yang bukan gabungan ya. Misalkan kita bikin satu kunci di sini namanya ID kelas ya. Nah, bikin ID kelas. Nah, jadi primary key-nya ini. Kalau primary key-nya saya kasih satu bintang ya. Satu bintang primary key-nya. Kemudian ID dosen di sini. Dan ID mata kuliah yang ada di kelas ini itu sifatnya foreign key, kunci kamu ya. Saya kasih bintang 2 foreign key. Nah, di sini nanti di peserta kelas ya, di tabel entitas peserta kelas itu mencomot ini. ID kelas dan
NIM ya. Nah, ini juga jadi foreign key. Foreign key ya. Nah, di sini mahasiswanya ini ya. Nah, dari sini ya nampak bahwa entitasnya ya, dari permasalahan yang ini, ya, rule bisnis yang ini, dari dua entitas yang teridentifikasi di awal itu menjadi 4 entitas. Jadi nanti ada dosen, ada kelas, ada mata kuliah, ada entitas peserta kelas dan mahasiswa, di mana atribut kuncinya adalah semacam ini. Nah, kira-kira semacam itu membuat IRD ya yang secara sederhana ya kita harus mengetahui dulu rule bisnis yang terjadi di dalam sebuah kasus ya, sehingga kita bisa dapat mengidentifikasi apa saja entitas yang perlu muncul di dalam sebuah database. Nah, di IRD ini ya minimal kita bisa mengidentifikasi entitas apa saja yang ada, kemudian bagaimana relasinya, relationship antar entitasnya, dan apa saja atribut kunci yang ada di dalam setiap entitas. Nah, kira-kira hasil output akhirnya semacam ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada kekurangan ya yang belum bisa diakomodasi oleh IRD, di mana atribut-atribut yang lainnya belum bisa teridentifikasi dengan jelas ya. Misalkan contoh kalau di dosen ya bisa jadi nanti muncul atribut nama dosen, tanggal lahir, jenis kelamin dan seterusnya. Kemudian di kelas juga mungkin muncul selain ID kelas, ID dosen, ID mata kuliah, ada juga jadwalnya, kemudian ruangan misalkan gitu ya, dan seterusnya. Ya. Nah ini nanti bisa muncul atribut-atribut tambahannya, ya itu dengan menggunakan teknik normalisasi. Ya. Nah, oleh karena itu ya mungkin ini sudah cukup dulu sampai di sini ya, karena sudah hampir jam 9. Kira-kira semacam itu ya penjelasan singkatnya ya. Nah untuk latihan Anda, coba Anda membuat yang ini ya, yang kasus kedua ya, customer dengan produk, di mana rule bisnisnya semacam ini. Ya, pertama untuk menjadi seorang customer dia harus pernah melakukan satu atau beberapa kali order ya, berarti nanti ada entitas order ya, untuk satu atau beberapa produk sekaligus. Nah ini kata-kata kuncinya ada order, ada produk ya, kira-kira nanti muncul entitas ya, order dan produk. Yang kedua produk ya tetap ditawarkan walaupun tidak pernah diorder oleh customer misalkan gitu ya. Yang ketiga, setiap order dari customer dibuatkan daftar untuk satu atau lebih produk yang diorder sebagai bukti order. Nah, di sini ada sebuah entitas daftar produk yang diorder. Ya, kira-kira nanti seperti apa? Ya. Nah, kalau Anda mengikuti penjelasan saya dari kasus yang pertama antara dosen dengan mata kuliah, kemungkinan besar Anda bisa menyelesaikan kasus yang kedua ini ya.
yaitu kasus customer dengan produk ya. Nanti Anda buatkan IRD semacam ini ya, yang selain bisa mengidentifikasi entitas apa saja yang terlibat, Anda juga harus bisa mengidentifikasi atribut kuncinya dan kardinalitas relasinya. Nah, kira-kira semacam itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk yang teknik normalisasi, kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ya, tolong nanti Anda selesaikan yang ini ya, yang kasus kedua, buatlah kasus yang kedua ini. Oke, dari saya itu dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Silakan. Halo. Ya. Silakan. Ada yang ditanyakan, saudara? Halo. Halo. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Saya ingatkan bahwa besok kita ketemu lagi ya jam 9 pagi ya untuk mata kuliah praktikumnya gitu ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Perkuliahan kali ini nanti saya upload ya di YouTube untuk Anda pelajari secara berulang dan mandiri di tempat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.